Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Cintia Karunia Devi, NIM 1717051149. Yang saya hormati Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Made Aristia Prayudi, SA MSc AK selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SE MSc selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Mengungkap Praktik Akuntansi Manajemen untuk Mencapai Keberlanjutan Usaha Budidaya Kodok Lembu Kelompok Rana Agung Desa Jegu. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Profesi adalah salah satu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan di masyarakat. Hobi kerap dijadikan acuan dasar dalam memulai profesi. Salah satu hobi yang dapat disalurkan yakni berbudidaya. Sebagai contohnya, yakni pada budidaya kodok lembu, kelompok Rana Agung di Desa Jegu, Penebel, Kabupaten Tabanan, yang dikelola oleh Bapak Iwayan Nuastre, di mana budidaya ini dirintis dari hobi beliau. Sebelumnya, di Desa Jegu tersebar beberapa budidaya kodok lembu di beberapa banjar. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, satu persatu budidaya kodok lembu di wilayah Desa Jegu mulai berhenti beroperasi. Walaupun demikian, budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung yang dikelola oleh Pak Wayan Nuastre masih bertahan sampai saat ini dengan upaya-upaya preventif yang dilakukan dalam menghindari penurunan kondisi keuangan pada budidayanya. Melihat adanya fenomena yang terjadi, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu adalah satu-satunya budidaya bullfrog yang masih bertahan hingga saat ini di wilayah Desa Jegu. Yang kedua, kontrol biaya pengeluaran dalam pengelolaan makanan, perawatan hingga pemasaran pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu dihitung setiap satu siklus dengan periode 3 bulan, yakni dari percil atau kodok kecil hingga menjadi kodok konsumsi. Yang ketiga, pengelolaan kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu menerapkan upaya keberlanjutan usaha dengan mengelola biaya pengeluaran untuk menghindari kesulitan atau penurunan posisi keuangan pada budidaya. Dari identifikasi masalah tersebut, penelitian ini mengangkat judul Mengungkap Praktik Akuntansi Manajemen untuk Mencapai Keberlanjutan Usaha Budidaya Kodok Lembu Kelompok Rana Agung Desa Jegu. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini yakni, penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu. Penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada pembahasan dari praktik akuntansi manajemen yang diterapkan dan adanya strategi sebagai upaya keberlanjutan usaha. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini yakni, yang pertama, bagaimanakah praktik akuntansi manajemen yang diterapkan pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu? Yang kedua, bagaimanakah strategi keberlanjutan usaha pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu? Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui praktik akuntansi manajemen dan mengungkap strategi keberlanjutan usaha pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu. Kemudian manfaat dari penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat praktis ditujukan bagi pembudidaya lain, bagi pihak budidaya ini, dan bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki 10 penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya adalah 3 penelitian, yakni penelitian dari Ayu Kartini Sandiasih 2019, penelitian dari Siti Istiqoroh dan Mutiara Rahma Ardiani 2019, dan penelitian dari Helda Yustita SPDMM 2019. Penelitian ini berpedoman dengan beberapa kajian teori, yakni yang pertama, akuntansi manajemen. Menurut Sigilipu 2013, akuntansi manajemen menekankan pada keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi melalui perencanaan, pengendalian, koordinasi, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah akuntansi biaya. Menurut Mulyati 2017, akuntansi biaya merupakan suatu bidang akuntansi sebagai proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam rangka menghasilkan barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah penganggaran. Menurut Mulyati 2017, anggaran adalah pernyataan tertulis mengenai rencana manajemen yang dapat dikuantifikasi. Yang keempat adalah sistem pengendalian manajemen. Menurut Suyono 2018, sistem pengendalian manajemen umumnya dipahami sebagai proses yang berhubungan terutama dengan perencanaan, membantu dalam pengambilan keputusan, serta pengendalian dan penyediaan umpan balik ke unit perencanaan. Yang kelima adalah strategi keberlanjutan usaha. Dalam mencapai sustainabilitas, suatu usaha haruslah going concern,
yakni kondisi suatu usaha diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu tidak terbatas di masa depan. Zubazir 2016 mengungkapkan bahwa going concern adalah keadaan suatu usaha dapat beroperasi dalam jangka waktu ke depan yang dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non-finansial, serta tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah efisiensi biaya. Helda 2019 mengungkapkan, efisiensi adalah tingkat pengendalian biaya atau pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah cost reduction. Business Dictionary menyatakan bahwa cost reduction adalah proses mencari, menemukan dan memangkas biaya yang tidak memberikan keuntungan dari bisnis untuk meningkatkan laba, tanpa berdampak negatif pada kualitas produk. Selanjutnya adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini berlokasi pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung di Desa Jegu Banjarpande, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya adalah subjek dari penelitian ini, yakni Iwayan Wastre selaku pemilik budidaya, Niwayan Nyuadi selaku bendahara budidaya, Imade Wida Putra selaku anak dari pemilik budidaya, dan Imade Yogi Arta selaku petani kodok. Objek dari penelitian ini yakni praktik akuntansi manajemen untuk mencapai keberlanjutan usaha pada budidaya. Untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, mereduksi data, dan memverifikasi data. Untuk uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data. Selanjutnya adalah bab 4 yakni pembahasan. Poin pertama adalah sejarah singkat budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu. Ekspor kodok dimulai di Indonesia di tahun 1960 dan kodok lembu masuk ke Indonesia di tahun 1980. Budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung ini sendiri resmi didirikan di tahun 1983 dan memiliki partner-partner usaha di tahun 1991. Iwayan Wastre mengungkapkan bahwa tujuan didirikannya budidaya kodok lembu ini yakni sebagai penyalur hobi yang dijadikan sebagai profesi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang mana dilihat memiliki peluang pemasaran yang besar karena usaha ini dianggap sebagai usaha yang langka. Iwayan Wastre mengungkapkan bahwa di tahun 1997 terdapat suruhan dari pemerintah Kabupaten Tabanan agar Desa Jegu, Kecamatan Penebel mampu dijadikan sebagai sentral kodok lembu. Kelompok demi kelompok dibentuk di Desa Jegu ini. Dengan hitungan tahun, akhirnya satu persatu kelompok ini berhenti beroperasi. Dan kelompok Rana Agung merupakan satu-satunya kelompok budidaya kodok lembu yang masih bertahan hingga kini. Budidaya ini memiliki 4 tenaga kerja termasuk pemilik budidaya, yang mengelola kurang lebih 1.000 ekor kodok. Adapun pencapaian yang berhasil diraih oleh budidaya kelompok Rana Agung ini yakni adanya izin usaha dari Dinas Perikanan, beberapa penghargaan, dan mendapatkan hak paten dalam sistem kolam. Poin kedua adalah praktik akuntansi manajemen pada budidaya ini, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam mengelola budidaya kodok lembu dihitung selama 3 bulan hingga kodok siap menjadi kodok konsumsi. Perhitungan anggaran biaya pengelolaan dihitung dari percil atau kodok kecil hingga kodok siap dipasarkan. Pola perhitungan yang digunakan memiliki pola yang tetap per satu siklusnya yakni 3 bulan. Adanya periode penilaian keuangan selama satu siklus ini berkaitan dengan prinsip periode akuntansi. Menurut Yasmir 2018, arti dari prinsip periode akuntansi yakni penilaian dan pelaporan keuangan suatu usaha yang dibatasi atas periode tertentu. Penyajian dokumentasi di atas merupakan data terbaru dari penganggaran biaya dari budidaya yang dicatat oleh bendahara yang diketahui oleh seluruh pihak budidaya. Pengeluaran biaya yang dicatat merupakan anggaran yang berpedoman dari periode sebelumnya. Format pencatatan merupakan pencatatan yang disamakan dengan pelaporan setiap siklusnya, sehingga penganggaran untuk siklus berikutnya lebih pasti. Berdasarkan dokumentasi penganggaran pakan periode April sampai Juni, penganggaran pakan dibagi menjadi 3 fase dalam satu siklusnya, yakni di bulan pertama, penganggaran yang akan disalurkan sebesar 15 kg,
di bulan kedua adalah 30 kg, dan di bulan terakhir adalah 45 kg. Hingga untuk 3 bulan pengelolaan menghabiskan 90 kg pakan. Untuk pakan per 30 kg-nya dibeli dengan harga 325.000. Jadi dalam satu siklus pengelolaan pengeluaran biaya pada pakan yakni 1.300.000. Rata-rata biaya operasional dan biaya tetap pada budidaya dipaparkan berdasarkan adanya dokumentasi serta hasil wawancara bersama narasumber budidaya. Pakan diperhitungkan per satu siklus pengelolaan sebanyak 1.000 ekor kodok, karena menurut hasil wawancara bersama Iwayan Wastra selaku pemilik budidaya, jumlah rata-rata produksi kodok konsumsi yang disalurkan ke pasaran berkisar 60 kg per bulannya, yang mana 1 kg terdiri dari 4 ekor. Apabila dikelola selama satu siklus per triwulannya mencapai 180 hingga 200 kg, yang terdiri dari 700 hingga 1.000 ekor. Dalam merencanakan biaya pemasukan dan pengeluaran agar budidaya tidak mengalami penurunan kondisi keuangan, Iwayan Wastra melakukan strategi penganggaran dengan membagi pendapatan penjualan menjadi 3 bagian. Poin-poin tersebut dijadikan pegangan untuk membagi hasil penjualan yang bukan hanya modal selanjutnya, namun juga untuk keperluan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Walaupun sudah dikatakan efisien bagi budidaya ini, namun adanya penganggaran seperti ini belum sesuai dengan salah satu konsep dasar akuntansi. Menurut Indarani 2019, konsep akuntansi yang paling penting adalah konsep kesatuan entitas yang bertujuan agar transaksi suatu usaha tidak boleh digabungkan dengan transaksi pribadi atau transaksi lainnya. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Iwayan Wastra selaku pemilik budidaya pada budidaya kodok lembu ini memperhitungkan sumber daya manusia dengan keefisienan keuangan budidaya dengan tidak sembarangan mempekerjakan tenaga kerja. Terdapat perhitungan antara jumlah kodok dengan adanya tenaga kerja yang memelihara. Tenaga kerja diperlukan apabila kodok lembu yang dibudidayakan berkisaran 1.000 hingga 5.000 ekor. Selanjutnya, pengerjaan tugas sumber daya manusia pada budidaya ini sesuai dengan pembagian job desk masing-masing dengan tetap melakukan koordinasi satu sama lain agar pekerjaan tetap selaras. Selanjutnya adalah koordinasi. Budidaya ini memiliki partner-partner jaringan usaha sehingga koordinasi dilakukan baik pada pihak internal maupun eksternal usaha. Menurut Iwayan Wastra, masalah operasi pengelolaan yang harus dihindari pada budidaya ini yakni adanya miskomunikasi pengerjaan aktivitas di segala sektor. Pemilik budidaya pasti akan mengkoordinasi satu part dengan part yang lainnya untuk kelarasan jalannya pengelolaan. Selanjutnya adalah quality control. Iwayan Wastra selaku pemilik budidaya ini menegaskan bahwa beliau lebih memilih menjaga kualitas kodok sekalipun itu memerlukan waktu yang cukup intens. Dibandingkan jika lengah sampai ke tangan konsumen, malah menimbulkan kerugian dan lebih memerlukan waktu yang lama serta biaya dan tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, quality control yang dilakukan pada budidaya ini adalah dengan mengklasifikasikan kodok-kodok lembu ini ke dalam 3 tipe dan dikelola di kolam yang berbeda-beda. Budidaya ini juga memperhatikan adanya fokus pada continuous improvement. Continuous improvement pada budidaya ini mencakup adanya mitra usaha. Budidaya ini menggandeng dan digandeng oleh mitra usaha. Selain itu, budidaya ini juga memiliki partner-partner usaha yang membentuk jaringan. Kemudian ada efisiensi. Pada budidaya kodok lembu ini, penekanan biaya diterapkan pada salah satu sektor yakni pemberian pakan. Pemberian pakan untuk kodok lembu ini tidak dapat diberikan secara sembarangan. Perlu diketahui beberapa teknik-teknik agar pemberian pakan lebih efisien. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Konsep yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Iwayan Wastra di segala sektor berkaitan dengan konsep pendekatan bottom up, yakni pengambilan keputusan didasarkan atas sudut pandang dari anggota dengan melakukan rapat di setiap adanya pengambilan suatu keputusan. Poin kedua dalam pembahasan yakni strategi keberlanjutan usaha budidaya. Keberlanjutan usaha pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jebu tidak terlepas dari adanya gandengan sebagai mitra usaha dan memiliki mitra usaha sebagai partner usaha. Mitra usaha dapat berjalan dengan baik apabila memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Mitra usaha merupakan salah satu faktor going concern-nya budidaya kodok lembu ini. Dengan baiknya hubungan antar mitra usaha, penjualan dari produk budidaya semakin meningkat dan tetap konstan mendapat keuntungan sehingga dapat menghindari kondisi penurunan keuangan. Budidaya ini juga menerapkan strategi 5P yaitu plan,
employ pattern, position, dan perspektif. Dalam mempertahankan going concern pada usaha untuk mencapai sustainabilitas usaha, tentunya tidak terlepas dari adanya keyakinan-keyakinan ataupun motivasi dalam mempertahankannya. Begitu pula dengan motivasi dan keyakinan pada kelompok Rana Agung yang menjadi faktor usaha ini tetap dipertahankan hingga kini. Menurut Iwayan Wastre selaku pemilik sekaligus pendiri kelompok Rana Agung ini, usaha ini berlanjut karena adanya keyakinan dari dirinya sendiri. Adapun keyakinan atau motivasi atas keberlanjutan usaha budidaya kodok lembu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, yakni yang pertama adalah adanya motivasi karena pengalaman, adanya peluang pasar yang besar, adanya pencapaian pada budidaya berupa penghargaan formal maupun informal, dan karena adanya keyakinan satya dan dharma pada keluarga. Keadaan usaha budidaya yang dapat bertahan hingga kini diungkapkan oleh pemilik budidaya karena di tiap penjualannya selalu menuai laba yang selalu mampu menutupi 3 poin realisasi anggaran yang telah dirancang, yakni 30% untuk biaya operasional pengelolaan, 30% untuk biaya reparasi, biaya tetap, dan 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan laba dari penjualan budidaya ini menggunakan metode full costing. Pendistribusian 30% poin pertama ditambah dengan 30% poin kedua menghasilkan Rp13.500.000, yang mana hal ini sudah menutupi biaya operasional dan biaya tetap budidaya, yakni sebesar Rp11.507.500. Keadaan ini berturut-turut dialami oleh budidaya kodok lembu ini sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan usahanya. Adanya laba yang didapat secara terus-menerus mampu menjadi perkiraan budidaya ini beroperasi dan berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa yang akan mendatang tanpa adanya likuiditas di jangka waktu yang pendek. Yang selanjutnya adalah simpulan. Budidaya kodok lembu ini menerapkan praktik akuntansi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Adapun strategi keberlanjutan usaha pada budidaya ini, karena budidaya ini menggandeng dan digandeng oleh mitra usaha, terdapat motivasi-motivasi internal dan menerapkan praktik 5P. Perhitungan HPP pada penelitian ini yakni menggunakan metode full costing dalam mencari tahu laba dari penjualan. Dari perhitungan full costing yang dilakukan, dapat dilihat bahwa omset penjualan kodok lembu ini memang dapat menutupi biaya variabel dan biaya tetap yang telah direalisasikan, yakni 3:3:4 yang dianggarkan oleh pemilik budidaya. Berdasarkan kesimpulan penelitian, adapun saran yang diberikan adalah kepada pihak budidaya dan kepada peneliti selanjutnya. Untuk pihak budidaya, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan implementasi pada prinsip akuntansi dalam pencatatan pendapatan yang masih menyatu dengan pencatatan uang pribadi, yang mana rekening pribadi tidak dipisahkan dengan rekening usaha. Maka dari itu, untuk kedepannya, pengelolaan keuangan dapat diperbaiki agar omset penjualan dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, kepada peneliti selanjutnya. Saran yang dapat diberikan adalah harapan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa lebih detail dalam melakukan wawancara dan observasi, serta menambah informan agar informasi yang didapat lebih terperinci dan beragam. Selain itu, diharapkan mampu untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan menggali dan memperluas topik dengan lokasi budidaya yang berbeda. Baik, demikian presentasi dari skripsi saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.